Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di video yang saya share di Google Classroom, video yang pertama, coba kita lihat bareng-bareng. Ini jadi panduan bagi kalian yang belum berhasil installnya. Oke, saya akan mute suara dari videonya. Nah, jadi intinya yang pertama sih perlu download Visual Studio Code ya. Nah, di sini bisa masuk ke code.visualstudio.com. Nah, nanti di situ ada download for Windows. Mungkin di sini ada pilihan lain. Nah, di sini ada other platform, bisa diklik ya. Atau mungkin si webnya ini udah otomatis mendetek sistem operasi dari device yang kita punya. Jadi kalau kalian pakainya MacBook, mungkin nanti di situnya download for macOS gitu ya. Mungkin sudah otomatis ya. Tapi kalau misalnya nggak otomatis, coba dicek panah yang ada di sebelahnya itu. Jadi tinggal code.visualstudio.com. Nah, nah di sini download for Windows ya. Nah, ada juga yang lain. Kalau diklik pilihannya, di sini ada macOS, ada juga Linux, ada juga Windows 64 bit. Ini mungkin otomatis ya, karena laptop saya 64 bit ya. Tapi kalau nanti kalian laptopnya 32 bit, mungkin nanti otomatis juga dia mendetek yang 32 bit ya. Oke, setelah di-download, kemudian install ya. Nanti kalian search di Google Visual Studio Code for Java. Nah, nanti kalian perlu mendownload ini nih. Di bagian halaman itu. Nanti di halaman pertama ya. Nah, ini nih. Ini diklik aja nanti Java in Visual Studio Code. Nah, kemudian nanti di halaman itu kalian cek di situ ada install the coding pack for Java. Jadi ini install Java-nya. Nanti ada yang buat Windows dan juga buat macOS ya. Nanti kalian cobain, download dulu, terus install. Nah, setelah itu, udah ya. Tinggal buka. Nah, ini cirinya, Visual Studio-nya udah oke. Nah, ini tinggal install nanti ya, JDK-nya, atau Java Development Kit. Itu software Java-nya. Dan Visual Studio Code itu berperan sebagai editornya ya, text editor. Jadi kita ngetik apa itu? Ngetik programnya di Visual Studio Code gitu. Nah, nanti setelah berhasil, kalian cobain bikin program sederhana. Nah, saya akan coba buka Visual Studio Code-nya. Bentar. Nah, jadi kalau kalian buka Visual Studio Code-nya, mungkin tampilannya gimana? Tampilan awalnya. Kalau ini saya udah bikin project ya. Ya, tapi berdasarkan arahan dari si program ini, nah si video ini, jadi nanti Ctrl Shift P ya. Mana tadi? Oh, dia langsung ke situ ya. Ini supaya dari nol gimana ya? Coba saya close dulu. Nah, kayak gini ya.
tampilannya kira-kira tulisannya get started. Jadi nanti Ctrl Shift P. Nah, kemudian di situ ketik Java create Java project gitu. Iya kan ya? Kalau nggak salah, coba. Oh, itu udah masuk ya. Iya benar. Jadi Ctrl Shift P. Nanti eh, kalau nggak muncul gini, tulis aja Java create. Nah, kalau ada baru dipilih. Setelah itu pilihnya yang ini no build tools ya. Nah, kemudian pilih directory yang mau nanti kita simpan programnya ada di mana ya. Nah, misalnya saya simpan di sini di folder Java ya. Jadi kalian sesuaikan sesuai keinginan kalian. Nah, di situ terus kita klik nih input a Java project name. Terus setelah itu press enter to escape ya. Jadi setelah kita milih directory program kita nanti akan disimpan di mana, baru kemudian kita uh, ketik nama projectnya apa gitu. Jadi misalnya my first Java misalnya, terus enter aja. Oke, nah, oh ini masih yang lama ya, ini di close aja. Oke, nah, karena ini project baru ya. Jadi nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di situ ada SRC ya. SRC ini source. Kalau diklik, nanti di situ ada app.java. Nah, ini adalah contoh program sederhana untuk menampilkan tulisan Hello World ya. Ntar, kalau dibesarin gimana ya? Si editornya. Kelihatan nggak tulisannya? Sekecil itu. Kurang ya? Ntar, saya coba editor layout ya. Appearance. Extension. Ya. Press Ctrl plus. Oke. Nah, gimana sekarang? Lebih baik? Kurang? Segini gimana? Sudah ya? Oke. Jadi ini adalah uh, contoh program sederhana. Coba lihat di situ ada public class. Jadi ini kita harus membuat suatu kelas ya. Dimana nama kelasnya ini app. App ini akan sama dengan nama filenya. Boleh diubah, tapi nanti harus disesuaikan dengan nama filenya. Kalau ini bukan ya. Nah, ini kan nggak ada barisnya ya, run debug ini. Jadi ini hanya kalau kita mau run bisa klik ini, atau mau debug dulu boleh. Apa bedanya run dengan debug? Debug itu untuk mendeteksi ada error atau enggak, tapi belum sampai ke memunculkan output apa-apa gitu. Jadi kalau ada error berarti nanti akan dia tunjukin. Atau kalau run bedanya kalau run dia akan langsung nampilin output. Jika kita ingin mendeteksi ada kesalahan enggaknya, boleh didebug dulu ya. Atau kalaupun di run langsung di run juga enggak masalah. Nanti tetap kalau ada error dia akan munculin gitu. Nah, jadi kalau mau debug ini tinggal diklik aja debug. Nah, nanti dia compiling. Oke.
tapi dia langsung keluar ya tulisan hello world. Nah, jadi di bawah ada terminalnya. Atau mau langsung di run juga sama nanti hasilnya. Nah, ini hello world ya, gitu ya. Nah, terus apa nih di sini? Ada public static void main ya. Jadi main ini adalah fungsi utama dalam program Java ini atau method ya. Kemarin kita pernah belajar method. Terus parameternya apa? Ini ada string string args ya, ini memang ya untuk sementara belum. Nah, ini ada penjelasannya nih, string class represent character strings. Jadi ini menunjukkan parameter main ini punya parameter argumen, ini nama parameternya yang tipenya string gitu kan. Oke, ini sebenarnya ada maksudnya, tapi untuk sementara kita ikutin aja. Yang ada dalam main itu seperti ini parameternya. Nah, kemudian perintah dari program ini hanya satu nih, baris ketiga, system.out.println dalam kurung hello world ya. Nah, di sini ini sebenarnya bisa dihapus nggak? Oh, nggak bisa dihapus ya? Oh, bisa. Tapi dia otomatis ya. Oke, jadi kalau println ada x titik 2-nya ya. Oke. Nah, gitu kira-kira untuk program sederhana. Nanti kalian cobain. Bagi yang hari ini belum bisa nyobain langsung di rumah ya. Oke, sekarang saya akan coba buka modulnya yang sudah saya bagikan ke kalian. Coba kita lihat. Ini modul tahun sebelumnya ya. 2 tahun lalu berarti ya. Iya, sekarang kan 2022-2023 tahun akademiknya. Oke, ini sebentar. Ini masih pengenalan ya. Bukan modul yang saya kasih, bukan tugas pendahuluan yang saya kasih. Oh, ini benar-benar sama-sama. Nah, ini tugas pendahuluannya. Oke, saya sudah menerima hasil tugas pendahuluan yang kalian kirim lewat Google Classroom. Nah, jadi itu tolong ditulis tangan ya. Nanti untuk minggu depan saya akan share lagi. Maaf kemarin agak, kan saya bilang seminggu sebelum ya, tapi kemarin ya itu kelupaan gitu ya. Jadi nanti tolong ingatkan ya PJ mata kuliah kalau saya lupa untuk tugas pendahuluannya, supaya barangkali kalian mau ngerjain agak jauh-jauh hari gitu ya. Jadi tolong ingatkan, barangkali saya lupa. Nah, jadi tolong nanti ditulis tangan ya di sebuah buku. Nah, idealnya kalian punya buku tugas atau binder. Kemarin ada yang nanya ya, nggak apa-apa mau dimanapun. Yang pasti nanti itu tolong difoto, tapi di kertasnya cantumkan namanya ya, cantumkan namanya, supaya untuk menghindari hal-hal yang mencurigakan lah. Kalau tidak kasih nama, nanti bisa dicurigai ini punya siapa gitu kan. Jadi tolong dikasih nama di kertasnya, di halaman pertama paling tidak gitu ya. Oke, jadi ini ada materi ya, apa gitu algoritma dan bahasa Java ya. Saya nggak akan ulas detail. Nah, jadi proses eksekusi di Java itu intinya yang pertama kita tulis programnya pada editor. Misalnya kita pakai Visual Studio Code. Sebenarnya bisa pakai Notepad, bisa pakai Notepad++. Cuman kelebihannya pakai Visual Studio Code, kalau mau run kita langsung pencet satu tombol gitu ya. Tapi kalau pakai Notepad, maka ngerunnya harus pakai terminal. Ya, pakai terminal, pakai command prompt.
Nah, NetBeans kayaknya bisa langsung run kalau nggak salah. JCreator bisa juga. Cuman Visual Studio Code tuh bisa juga ngeran program C++, Python gitu ya, dan bahasa pemrograman yang lain gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya pakai itu. Jadi kalian kalau mau ngeran Python juga bisa di situ. Tapi harus diinstal dulu ya. Kemudian compile programnya menjadi bytecode yang dapat dibaca mesin berupa java.class. Nah, ini jadi nanti compile itu uh, sama kayak debug ya, intinya kita programnya itu di run, dikonversi menjadi bytecode ya sebelum ya yang dapat dibaca mesin gitu ya. Jadi pada prinsipnya perintah yang diketik di sini itu mesin belum bisa paham. Mesin itu pahamnya nanti bytecode, bit-bit gitu. Nah itu yang nanti ini dikonversi dulu, compile itu gitu. Termasuk nanti bisa mendeteksi ada error atau enggak. Hasil compile dipanggil oleh mesin dan ditransfer ke memori utama, kemudian pemeriksaan bytecode oleh bytecode verifies untuk menjamin kode yang ditulis tidak melanggar aturan jaringan, tidak ada error ya. Terus baru program dieksekusi dengan interpreter ya. Jadi ada compiler untuk mengubah jadi bahasa mesin, baru interpreter ya untuk melihat hasilnya. Hasil dari program itu gimana outputnya. Oke, dari 5 langkah itu katanya kalau programmer hanya fokus pada bagian 1, 2, dan 5. Oke. Kemudian ada variabel dan tipe data. Nah, saya yakin kalian sudah pernah belajar ini. Kita coba review dulu. Di variabel itu adalah tempat menyimpan data dan mewakili alamat dalam memori komputer. Jadi bayangkan aja variabel itu wadah. Gitu ya. Wadah itu bisa gelas, bisa mangkuk gitu ya, bisa ember, pokoknya wadah. Dan si wadah itu ukurannya beda-beda gitu ya. Ukurannya itu beda-beda. Nah, itu yang menentukan ukuran itu adalah tipe datanya gitu ya. Tipe data. Jadi kalau tipe data integer dengan tipe data apa ya, ada yang long gitu ya, nah itu beda ya, karena yang integer itu lebih kecil kapasitasnya dari yang long. Dan itu juga, nah ini, mewakili penyimpanan data. Jadi pada saat kita memesan variabel atau mendeklarasikan variabel, itu artinya kita memesan memori dalam komputer yang namanya tertentu. Misalnya kita pesan variabel namanya X, berarti kita menyuruh ke komputer untuk mengalokasikan sebuah memori komputer tempat penyimpanan yang namanya X. Nanti bentuk tempat penyimpanannya kayak gimana itu tergantung kita mendefinisikan tipe datanya ya. Ada yang integer, ada yang float, double. Nah kayak float dan double itu kan wadahnya beda ya. Kalau double itu lebih besar, bisa menyimpan digit desimal yang lebih banyak daripada yang float gitu. Nah gitu ya, jadi variabel itu bayangkan aja seperti wadah. Nah, nama variabel itu boleh terdiri dari satu karakter atau lebih. Ini aturan penamaan variabel. Jadi boleh X atau XY, XYZ boleh. Minimal satu gitu ya. Tapi jangan angka. Tidak boleh didahului angka. Nah, tidak boleh didahului angka dan tidak menggunakan spasi. Jadi nama variabel itu tanpa spasi. Kalau pakai underscore boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan nama tercadang yang merupakan perintah baku. Jadi nggak boleh nama variabelnya tuh if, while, for gitu ya. Karena itu udah jadi perintah khusus dalam Java. Disarankan nama variabel yang merepresentasikan nilai yang tersimpan. Jadi misalnya panjang, ya udah kita simbolin P. Nah, itu kan lebih mudah untuk dipahami. Oh, P itu notasi dari panjang gitu kan. Ketimbang kita pakai huruf yang lain. Nah, gitu ya. Nah, ini struktur dasar algoritma, ada barisan, percabangan saya nggak akan review lah, jadi udah paham. Oke.
Nah, ini jelasin aja. Jadi saya akan langsung ke programnya aja. Ada pengulangan ya. Ada tipe data. Ini algoritma ya. Ada bahasa natural. Ada pseudocode. Kalau bahasa natural itu masih bahasa manusia langkah-langkahnya. Kalau pseudo itu artinya semu ya. Jadi sudah mendekati kode program yang sebenarnya. Itu bisa juga dibuat dalam bentuk flowchart. Oke, nah ini Java ya. Coba kita lihat. Java menyajikan program dengan konsep pemrograman berorientasi objek ya. Ini yang kemarin kita bahas di teori. Masih ingat ya, apa itu pemrograman berorientasi objek? Atau bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming. Nah, sehingga Java menganggap setiap file program sebagai sebuah objek yang disebut kelas. Jadi kita harus bikin kelasnya dulu. Dalam objek paling tidak harus memiliki satu metode. Jadi minimalnya ada satu metode atau fungsi, yaitu main. Kayak tadi ya, main. Jadi main itu adalah fungsi yang wajib ada dan namanya harus main. Jangan main-main. Gitu. Harus main. Nah, kita boleh nambahin metode lain atau nambahin subprogram atau fungsi lain selain main boleh, tapi minimalnya harus ada satu. Nah, oleh karena itu setiap tahap awal mohon diingat, setiap file JavaScript yang dibuat berupa kelas. Ya. Jadi ada kelasnya dulu di awal. Pemberian nama kelas dan nama file harus sama. Jadi kayak tadi, ini nama kelasnya app, nama filenya juga app.java. Ini extension dari program Java ya, .java ini. Terus dalam setiap kelas yang dieksekusi adalah metode main. Nah, jika kelas memiliki banyak metode, maka metode lainnya akan diakses melalui metode main. Jadi kalau nanti di program tersebut kita bikin subprogram yang lain atau metode yang lain, maka metode itu bisa dipanggil di metode main ini. Jadi di fungsi utama. Main itu kan artinya utama. Jadi di metode utama itulah kita bisa panggil fungsi-fungsi yang lain atau metode-metode yang lain. Setiap kelas dan metode memiliki identifier. Identifier itu nama dan modifier atau hak akses ya. Nah, tadi kan kita lihat ya, modifiernya ada yang public, protected, private, dan final ya. Nah, jika tidak dituliskan modifiernya, maka defaultnya adalah private. Jadi kalau kita nggak tulis, nah coba kita lihat, ini kan ada public, ya kan? Kelasnya juga public gitu ya. Jadi kalau public itu ada hubungannya dengan hak akses, itu namanya modifier. Nah, kalau apa? Identifier itu main identifier. Kalau up ini identifier atau nama dari kelasnya. Oke. Kalau nggak ditulis berarti itu private. Perbedaan menggunakan modifier akan dijelaskan lebih jauh pada modul selanjutnya. Oke, jadi bertahap. Apa bedanya public dengan protected, dengan private, dan final? Nanti kita akan coba bahas di modul-modul berikutnya. Jadi sementara ikuti aja dulu pakai gini, public class, nanti public static void main. Oke, dalam Java, operator dalam matematik seperti operator aritmatik, kalian pernah belajar ya? Operator aritmatik, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus ada logika, dan perbandingan dapat digunakan seperti pada pemrograman lain. Untuk beberapa permintaan perlu memesan paket atau package ya. Seperti untuk input nilai dari keyboard. Nah, jadi kalau kita mau bikin perintah input dari keyboard, maka kita butuh paket namanya. Jadi harus kita deklarasikan dulu di awal programnya. Mungkin oh iya, kalian belum pernah belajar C++ ya. Kalau belajar C++ atau C, itu ada include ya, atau header file di awal. Atau kayak import ya, kalau kalian belajar di Python itu kan ada import ya, import package di awal itu. Jadi kalau kita mau mengakses perintah-perintah tertentu, maka kita harus mengimport package ya. Kayak gitu lah.
Nah, nanti di Java juga gitu. Jadi kalau kita mau input nilai dari keyboard, nah kita butuh package. Nah, package-nya ini bisa scanner, buffer reader, atau G-option pen. Namun dalam tahap awal hanya akan dicontohkan menggunakan scanner. Nah, ini contohnya aja pakai scanner, sedangkan untuk output program yang digunakan dengan metode system.out. Nah, ini seperti yang tadi ditunjukkan di contoh ini, system.out.println. Oke, kita coba lihat contoh program dengan Java. Ini yang ada slash 2, ini hanya komen. Jadi dia tidak akan dieksekusi oleh komputer. Jadi ini hanya sebagai informasi saja kepada si pembaca program ini. Karena kalau nggak ada ini, mungkin orang bingung. Ini program apa sih? Oke kalau programnya sederhana, cuma gini, nulisin gini. Tapi gimana kalau programnya udah banyak, terus ada orang yang baca programnya, ini program apa? Kan gitu ya, bertanya-tanya. Nah, jadi seorang programmer itu kode program yang baik itu adalah kode program yang ada keterangannya di awal, ini tentang apa sih, itu kan, atau nanti di beberapa metode atau variabel atau perintah itu juga kita bisa nambahin komen ya. Nah, kalau komentarnya beberapa baris pakai gini slash bintang, nanti baris 1 apa 2 apa, nanti di akhir bintang slash gitu ya, dibalik. Oke, jadi kalau kita lihat program satu ini contohnya sederhana ya, nulis ini kemungkinan tampilannya ini kan, nampilin bismillah, kemudian belajar Java itu asyik ya. Ada dua perintah nih, perintah untuk menampilkan tulisan di layar. Ini perintahnya, jadi apapun yang ada di antara dua tanda petik ini, itu akan ditampilkan di layar output ya. Ini nama kelasnya kelas, oke. Ini tidak didefinisikan, public atau private-nya. Tadi kalau berdasarkan definisi di atas, katanya kalau enggak berarti itu private. Ini nama kelasnya, masih ingat tadi nama filenya nanti berarti harus sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau kalian nanti ini mau di copy ya, terus paste ke sini. Nah seperti ini supaya rapi kita klik tab aja. Nah kayak gini. Terus ini kan nama kelasnya baru belajar ya. Kalau di sini kan namanya app Java. Nah ini harus diubah ya. Coba ini di rename, klik kanan, dari rename enggak. Nah baru belajar .java. Terus kita coba run. Kalau tadi kan ada tulisan run debug ya, kalau ini kan nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini ada tombol segitiga di sini, tinggal di run. Set, mana hasilnya? Oh ini nggak ada kurungnya ya, kurung kurawalnya. Jadi error. Benar. Oh kalau yang tadi mah string kurung di sini, kurungnya di sini ya, kurung sikunya ya. Ya, itu kalau nggak salah nggak masalah ya. Mau dimanapun. Oke, tapi ini kurungnya kurawanya kurang ya. Ini yang ini kan nggak ada temennya. Coba lihat, ini kan kurawanya 2. Jadi kalian nanti harus hati-hati bahwa kurung kurawal ini penting. Nah, ini ujungnya mana? Nah, oke, ini kurang satu lagi. Ya, boleh.
Nah, itu tuh biasanya sih nggak ada. Ini tapi nggak bisa dihapus ini. Kalau dihapus nanti dia muncul lagi. Jadi abaikan aja. Kan? Muncul lagi ya. Diabaikan aja. Hmm? Gimana? Saya sambil run ya. Silakan yang mau nanya. Oh, iya benar ya. Di ujungnya ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau kita lihat contohnya di sini sih nggak ada ya. Berarti contoh ini pernah jalan ya, oleh mahasiswa sebelumnya. Apa ini masalahnya? Do you want to continue? Hmm, Oke, exception in trade ya. Mungkin perlu nambahin itu ya. Tadi gimana tulisannya? Di sini ya? Throws exception. Gitu ya? Gitu. Oke, kita coba. Nah, oh kalau itu nggak masalah. Yang penting itu ada pasangannya, bukanya di mana, tutupnya di mana. Betul ngaruh ya? Nah, kan? Sama aja. Oke, atau ini karena ini kan tadi namanya app ya. Kok sininya run up nih? Boleh? Nah itu kayaknya ya. Coba kita coba bikin file baru ya. Di project ini sebenarnya kita bisa bikin. Nah, oke. Tadi kan tadi nah, tadi gini ya. Coba kita run. Oke. Nah, kalau mau nambah file di src ini klik kanan, terus new file. Nah, ini namanya apa? Misalnya baru belajar tadi. .java ya. .java. Nah, udah. Kita coba copy lagi dari kelasnya aja deh. Komennya nggak usah. Paste. String ini Kurawa, terus tutupnya kurang satu. Nah, seperti ini. Save, kemudian coba run, coba debug dulu. Oke, muncul ya. Nah, bismillah belajar aplikasi. Mungkin tadi yang ini karena kita sudah definisikan app ya. Jadi ketika di run dia up gitu. Jadi kita bikin file baru aja ya. Nanti kalian bikin file baru, sekali lagi caranya di src ini klik kanan terus new file. Nanti nama filenya sama dengan nama kelasnya. Oke. Terus kita coba ini yang pakai input ya. Nah, lihat di sini.
kita bikin file baru namanya percabangan. Nanti silahkan kalian klik kanan, terus new file percabangan.java ya. Oke, di sini udah ada kelas ya. Tapi di sini kita harus import scanner karena nanti akan minta inputan dari keyboard ya. Terus kita copy oke, kita coba perbaiki. Oke, tadi berarti yang throws exemption itu nggak masalah ya untuk kasus ini. Tapi itu mungkin ada maksudnya. Jadi kita coba explore lagi. Sementara kita ikutin aja sesuai ada di modul. Nah, ini kalau di copy ternyata nggak semuanya sama persis. Jadi kamu cek aja edit. Ini apa nih? Program tes jenis bilangan. Oh, ini judulnya. Tutup, titik koma. Lihat di sini ada yang print ln ya. Ada juga print aja. Bedanya apa? Kalau print ln itu nanti dia akan ganti baris setelah nampilin ini, dia akan ganti baris ya, atau enter. Tapi kalau print aja berarti dia nggak ganti baris, nggak ganti baris. Jadi pas masukin angka itu nanti masih ada di baris yang sama. Coba lihat ini integer angka, next in, kemudian saya cocokkan dulu ya, if mode, ini ada comment, system out, ini saya kasih menjorok karena ini adalah aksi dari if supaya lebih rapi aja. Sini ada angka ganjil. Ini kurung kurawanya ada ini ya, ada dua ya. Ini tutup kurung tutup dari main dan yang terakhir ini kurung kurawa tutup dari cabangan. Jadi jangan lupa itu masing-masing ada. Oh ini udah ada dua ya. Berarti ini nggak usah. Nah gitu. Oke, kayak gini ya. Coba kita run. Nah, lihat di sini dia minta masukkan angka ya, sesuai dengan yang ini. Jadi nampilin judulnya dulu, program tes jenis bilangan. Terus dia ganti baris karena print ln. Tapi pada saat nampilin masukkan angka, itu dia nggak ganti baris ya. Dia masih ada di baris ini. Karena di sininya nggak ln, ya kan? Nah, terus ini perintah untuk masukkan data dari keyboard ya. Jadi scanner ini adalah nama kelas. Masih ingat kemarin cara membuat objek dari kelas itu kan gini ya. Nama kelas, nama objeknya sama dengan new, terus nama kelasnya. Cuma nama kelas scanner ini sudah ada di Java, jadi kita tinggal pakai aja. Tapi syaratnya kita harus import dulu di sini. Import java.util.scanner. Dan scanner ini punya parameter namanya system. Jadi masukin aja gini. Oke. Nah, kemudian setelah kita membuat objek dari scanner, si SCN-nya itu bisa mengakses metode yang ada di sana. Ini adalah nama metode yang ada di kelas scanner, namanya next in itu integer ya. Jadi perintah metode ini adalah perintah kalau kita mau masukin keyboard nilai dari keyboard yang bernilai integer yang nanti akan disimpan di variabel namanya angka. Jadi angka ini tipenya integer juga. Jadi harus match di sini in, sini juga next in. Kalau yang bilangan desimal gimana? Nanti ada, saya lupa ya, apa next float gitu. Nanti kita coba lihat ya. Tapi kalau integer ininya next in dan i-nya besar kayak gini. Terus tidak ada parameter. Jadi ya udah kita masukin nilai,
Terus nanti akan dicek nih si angka yang tadi kita masukin apakah mod 2-nya sama dengan 0 atau enggak. Ini mod ya, operator mod. Sisa hasil pembagian di angkanya itu nanti genap atau ganjil. Kalau habis dibagi 2 berarti genap, kalau tidak habis dibagi 2 berarti ganjil. Jadi ini sisanya nanti, apakah sisa hasil pembagiannya 0 atau enggak? Gitu kan? Kalau 0 berarti genap yang ditampilin nanti. Kalau ini tidak 0, berarti kondisi if-nya salah, berarti yang akan ditampilin adalah angka ganjil ya. Coba kita masukkan nilainya 4 misalnya. Oke, muncul tulisan angka genap. Kita coba run lagi. Kalau ganjil gimana? Misalnya 5, angka ganjil ya. Oke, gitu. Program yang kedua, sebentar saya cas dulu laptopnya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh sampai sini. Ya. Gimana? Ya. Oh iya. Bentar. Ya, kalau nggak salah di Java itu pakainya else if ya. Pakainya else if. Cobain aja nih. Kalau nggak salah ya. Saya juga udah lama. Ini kan 1 ya berarti. Kita run. Kita masukin ganjil. Nah, keluar kan angka ganjil. Jadi pakainya else pasti if. Nah, itu kalau di Oke, saya undo lagi. Kalau di Java. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Nah, ini contoh program. Untuk apa nih kira-kira? Pengulangan berarti ya. Contoh pengulangan pakai for. Jadi nanti kita input dulu nilainya ke variabel ulang. Terus ulang ini akan menunjukkan berapa banyak pengulangan yang akan dilakukan. Ya. Coba kita coba ya. Bikin file dulu. Perulangan .java. Oke. Kemudian importnya terus ini kelasnya. Terus setelah kelas ada metode main. Ini program perulangan println. Jadi ini hanya judulnya aja. Terus nanti akan tunjukkan masukkan jumlah pengulangan. Setelah itu kita masukkan dari keyboard ke variabel ulang. Nanti ulang itu akan dipakai sebagai batasan pengulangan. Ya kan dari 1. Jadi ini pengulangannya i-nya mulai dari 1 selama ini kondisi ya.
pengulangan ini akan dilakukan selama i-nya kurang dari atau sama dengan ulang. Jadi kalau ulangnya 5, ya berarti nanti selama kurang dari sama dengan 5, maka akan terus diulang-ulang. Dan i-nya akan bertambah 1 setiap akhir iterasi. Ini aksi dari for. Saya kasih. Oke, kita coba run program pengulangan ini. Ini ada error. Oke, errornya karena apa kira-kira? Ada yang bisa menganalisis errornya apa? Ada tanda tutupnya, Pak. Oke, tutupnya kurang ya. Lihat nih, ini tutupnya yang for. Jadi kalau diklik, kita tahu pasangannya nih. Ini kan ada 3 nih. Ini yang main, nah yang kelasnya belum ditutup. Nah ini. Oke, kita coba run. Masukkan jumlah pengulangan. Misalnya 5. Oke, lihat tampilannya di terminal. Kenapa mulai dari 4? 4 titik kalau 4. Coba kita run lagi. Salah. Kok di situ? 5. Nah, benar sekarang. Coba lihat. Ini gimana? Problem. SCN is never close. SCN is never close. Apa maksudnya? Loh, ini kok if ini ya? Tadi perulangan mana sih? Oh, harus ditutup apa ya? Kenapa dia ngarahin ke itu ya? Tadi kan ini. Satu. Berhasil. 3. 1, 2, 3. Oh, mungkin tadi saya salah run ya. 10. Oh, ini karena kepotong kayaknya. Ini nggak masalah. Nah, coba aja ngerannya gini. Ini dibesarin. 5. Nah, nggak masalah kan ya? Sepuluh kan? Nggak masalah. Oke. Jadi, apa bedanya hal baru di program ini? Contoh ini, lihat pertama cara menggunakan for. Ini i-nya dideklarasikan dulu tipenya integer, tapi deklarasinya di luar for juga boleh sih. Terus i-nya mulai dari 1, kemudian ini kondisi pengulangannya. Jadi selama i-nya kurang dari sama dengan ulang,
di mana nilai ulang itu kita masukkan sebelumnya dari keyboard. Jadi kalau 5 berarti 5 kali, karena i-nya akan nambah satu-satu ya setiap akhir iterasi. Kemudian di sini sistem output println. Nah, di sini ada cara gimana supaya kalau kita mau menampilkan tulisan itu campuran antara variabel dengan tulisan ya. Jadi kalau variabel kita tulis aja nama variabelnya i, ya kan? Dimana i-nya itu kan akan berjalan dari 1 sampai ulang. Ulangnya 10 berarti 1 sampai 10 gitu kan. Nah, terus kenapa ada titik spasi lompat? Ya karena di sini selain memunculkan nilai dari variabel i, kita juga tampilkan tulisan yang berada di antara dua tanda petik ini, yaitu titik spasi lompat. Nanti akan ganti baris otomatis karena di sini ada println. Nah, untuk menggabungkan antara variabel dengan tulisan itu menggunakan tanda plus ini. Jadi plus ini berarti outputnya nanti akan disatuin ya antara variabel i dengan tulisan. I itu variabel ya, sesuai dengan ini. Nilainya akan berubah-ubah. Oke. Itu contoh pengulangan. Selain hal yang saya jelaskan di atas, terdapat beberapa sopan santun. Dalam tanda petik sopan santun. Program ditulis dalam blok-blok program yang dipisahkan dengan kurung kurawal. Indentasi sangat penting untuk menandai awal dan akhir blok perintah. Jadi dalam menulis program, pertama, ini kan ada kurung kurawal blok ya. Jadi misalnya ini awal dari kelas, akhirnya di sini, ya kan? Ini boleh ditulis di situ, boleh juga di enter kayak gini. Ini awal, ini akhirnya, bebas. Tapi biasanya kalau codingan Java itu defaultnya gini, jadi kurung kurawalnya di sini setelah ini. Terus main juga sama, ini ada kurung kurawal dan ini blok. Nah, yang ada di dalam blok biasanya ada indentasinya. Sini ada istilah indentasi sangat penting. Indentasi itu apa? Indentasi itu di kitab tulisnya agak menjorok kayak gitu. Jadi kayak gini, ini public ini kan ada di dalam public class perulangan. Jadi nulisnya nggak sejajar kayak gini. Gitu. Tapi ini ada di dalamnya. Perintah ini dari sini sampai sini kan di antara kurung kurawal dari main ini ya kan? Yang ungu ini. Jadi kita tulisnya menjorok gitu. Pakai tab aja, satu tab gitu. Terus ini adalah perintah dari for ya kan yang akan dilakukan berulang-ulang. Ini kurung kurawalnya. Maka kita pakai indentasi, pakai menjorok. Nah, ini supaya lebih rapih. Kenapa? Coba bayangkan aja kalau semuanya rata kiri. Ya kan? Kita akan mungkin kalau programnya sedikit nggak masalah. Tapi kalau yang banyak ini tuh ada di blok yang mana sih? Ada di kurung kurawal yang mana? Gitu. Nah, itu akan dan kurang rapih juga. Nah, ini sebagai programmer ada tadi katanya istilahnya sopan santun lah. Supaya lebih rapih aja. Nah, kalau aksinya cuma satu, sebenarnya ini nggak mesti harus pakai kurung ya, kurung kurawal. Di kurung kurawal ini dibutuhkan kalau ada blok program. Jadi kalau ini dihapus, ini juga nggak apa-apa karena aksi dari for atau perintah yang akan diulang-ulang oleh for itu hanya ada satu baris. Jadi nggak usah pakai kurung kurawal juga nggak masalah. Cobain. Nah itu nggak masalah ya. Oke. Lingkup apalagi nih? Lingkup sangat berkaitan dengan blok program karena menentukan masa hidup suatu variabel. Apa ini maksudnya lingkup ya? Saya nggak, coba kita lihat ada penjelasannya. Nah ini indentasi ya. Blok perintah typo. Nah ini blok perintahnya. Ini aksi dari for. Ini aksi dari for. Jadi kalau aksinya dia buat menjorok gitu ya. Pokoknya ada dalam kurung kurawal
Itu kita buat menjorok, nggak sejajar posisinya. Oke. Nah itu sudah ada 3 contoh program. Ada baru belajar, percabangan, dan perulangan. Nanti silahkan kalian cobain di rumah. Itu baru contohnya, ini belum ke praktikumnya. Nah ini praktikumnya. Pastikan Java sudah terinstall dengan baik pada komputer atau laptop Anda. 1. Nah ini latihan di praktikumnya ya. Tuliskan kode tabel 2 pada editor yang Anda miliki. Kode tabel 2. Tabel 2 itu yang oh ini. Jadi kalian cobain kode tabel 2 ini yang 3 contoh program pada editor yang Anda miliki. Simpan sesuai nama kelas. Tadi udah saya contohkan ya. Tadi kan saya udah bikin satu project, terus kita bisa nambahin file-file di situ juga ya. Atau mau bikin project baru boleh gitu ya. Tapi supaya ngumpul di situ kelihatan, kita bikin dalam satu project aja. Kemudian eksekusi. Tapi kalau nanti udah terlalu banyak, kamu bikin project baru aja. Tuliskan tampilan program pada tabel berikut. Nanti tampilannya gimana nih dari program yang baru belajar, tulisin di sini. Percabangan, tulisin di sini. Pengulangan, tulisin di sini. Nah, untuk latihan ini nanti tolong tulis di buku tugasnya atau di binder. Nanti karena kan sekarang belum bisa langsung coba ya. Kalian kan akan cobain dulu install dulu ya. Jadi nanti silahkan upload di Google Classroom, nanti akan saya sediakan isiannya, tulis di kertas ya, kasih nama, nanti fotonya seperti tugas pendahuluan lah, silahkan upload ya. Jadi nggak usah ngerjain sekarang nih, karena kan nggak semuanya udah diinstal ya. Nanti saya sarankan bagi yang belum dan kesulitan, tolong tanyakan ke yang sudah nih. Tadi ada yang sudah berhasil katanya. Tolong bagi yang sudah berhasil nanti bantu temannya yang belum bisa install dan mengeksekusi program Java ya. Jika Anda menggunakan editor Notepad plus untuk mengeksekusi, lakukan langkah berikut. Oke, ini kalau pakai Notepad ya. Tapi kita nggak pakai kan? Ini nggak usah saya bahas. Buatlah JavaScript yang menampilkan kalimat berikut. Nah ini, gimana bikin program untuk menampilkan tulisan ini? Nanti kalian tuliskan kode programnya. Jadi nanti di buku tugasnya kasih nomor ya. Nomor 1 apa tadi? Sini nomor 2. Tuliskan nanti kode programnya di situ di buku ya. Tapi ya kalian cobain dulu ya. Terus nomor 3, buatlah program dengan Java untuk mencari luas lingkaran dengan jari-jari diberikan langsung dalam program. Oke, nanti nama kelasnya apa? Ini juga sama ya, tulis di buku tugas. Sebenarnya idealnya ini di print ya, si modul ini nanti diisi di modulnya. Mau gitu boleh ya, kalian print dulu modulnya, terus nanti kalian isi di situ, di isian yang kosong-kosong, terus nanti kalian foto modulnya, baru kemudian di upload gitu ya. Tapi kalau yang nggak di print juga saya ngasih toleransi boleh, tapi tadi ya tulis di buku tugas atau buku catatan struktur data ya. Nanti nama variabelnya kamu tuliskan apa saja variabel yang dibutuhkan untuk membuat program ini. Luas lingkaran dengan jari-jari nanti diinputkan ya dari keyboard. Sebentar, jari-jari diberikan langsung dalam program. Oke, berarti nggak diinput dari keyboard ya. Ya langsung aja didefinisikan di situ berapa jari-jarinya. Nah, nanti nama variabelnya apa, tipe datanya apa. Nah, nanti tipe data di Java silahkan searching sendiri ya. Tapi tadi udah kasih contoh yang integer ya. Keterangannya ini variabel buat apa, kasih keterangan. Nah, terus bikin algoritmanya, deskripsi algoritmanya, pakai pseudocode kalau bisa ya. Contoh pseudocode-nya kan ada di atas ya, di modul ini.
Terus nanti tuliskan kode Java-nya. Di sini gimana programnya, terus eksekusi. Atau kalian eksekusi dulu, kalau jalan baru tulis kode programnya ya. Nomor 4, modifikasi program yang Anda buat pada soal nomor 3 sehingga nilai jari-jari dapat diisi oleh user melalui keyboard. Oke, jadi modifikasi ini yang 4 ini baru nanti tuliskan supaya ini jari-jarinya diinput dari keyboard ya. Tadi udah ada contohnya. Gimana kalau nginput dari keyboard, nanti tuliskan di sini programnya. Nomor 5, dengan langkah serupa seperti nomor 3, buat program untuk menghitung rata-rata n buah bilangan. Nah, ini buat program untuk menghitung rata-rata. Ini soal kayak gini kan pasti sudah pernah kalian dapat di dasar pemrograman ya. Tinggal sekarang cobain pakai Java gitu aja. Nanti banyaknya bilangannya di input dari keyboard nih. Lihat, nanti nama kelasnya apa, nama variabelnya. Nah, saya sarankan bikin projectnya gini aja. Jadi ini modul 1 ya. Jadi nanti kalian bikin project namanya modul 1. Nah, program-program yang ada hubungannya sama modul 1 nanti kalian simpan di situ. Nanti pas modul 2 kalian bikin project baru namanya modul 2 gitu. Nanti file-file yang ada hubungan dengan modul 2 nanti gitu ya, supaya nggak terlalu banyak. Teruskan kesimpulan yang Anda peroleh dari hasil praktikum pada modul ini. Nanti kesimpulannya apa? Tulis di situ. Ya. Oke, ini laporan. Laporan yang harus menjawab dan berikut. Jika perlu sertakan gambar dan tabel. Jelaskan tentang algoritma. Oke, ini nggak usah lah ya. Kalau dari saya nggak usah. Itu aja tadi. Kerjain itu. Sini ada latihan. Tapi ini latihan saya akan tunda dulu ya. Jadi kalian kerjain aja dulu ini modul ini sampai kesimpulan, nanti silahkan upload di Google Classroom. Nanti saya akan sediakan lokasinya. Ini sebenarnya ada latihan, ada juga tugas ya. Oke. Materi selanjutnya ada subprogram dan rekursi. Oke, ini ada tugas juga ya. Mungkin gini aja ya, yang latihan ini nanti kalian cobain. Karena ini nah ini coba menghitung luas segitiga, bisa kan? Tinggal ganti rumusnya aja. Tadi kan lingkaran ya. Tinggal ganti rumusnya, gampang ya. Buatlah program yang menerima inputan sebuah bilangan, kemudian periksa apakah bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil positif, ganjil negatif. Nah, ini udah contohnya juga tadi yang ganjil genap ya, tapi kalian modifikasi aja program itu supaya ganjil, apakah bilangan yang diinputkan itu ganjil positif, ganjil negatif, dan seterusnya. Terus buatlah program, nah ini pengulangan nih, pakai pengulangan. Gimana supaya gini tampilannya. 1, 2, 3, 4, 5, terus nanti ganti baris, dan seterusnya. Oke, terus kalau gini gimana? Ini butuh 2 pengulangan kayaknya ya, yang ini. For dalam for yang ini. Kalau yang ini satu aja pengulangannya, for-nya. Oke, jadi ini latihan. Ini sebenarnya latihan ini kan harusnya dikerjakan saat praktikum ya. Tapi karena masih banyak yang belum install, nggak apa-apa. Tapi yang tugas ini nggak usah dulu dikerjain. Ya. Pokoknya sekarang kalian coba supaya Java-nya jalan dulu, supaya bisa ngerjain uh, mengeksekusi contoh program yang ada di modul ini dan juga latihannya. Itu kayaknya ya. Ada yang mau bertanya? Boleh. Yang mana? Yang mana? Oh, sebelum latihan ini. Ini.
Kalau nggak tulis tangan emang bisa diedit di sini gitu. Oke. Hmm, ini ada namanya nggak? Enggak ya. Saya teh bukan apa-apa ya kalau ditulis teh untuk menghindari apa copy paste gitu ya. Jadi kalau ditulis tangan kan ya siapa yang mau nulisin ya kan selain dirinya sendiri. Jadi tulis tangan aja ya, tulis tangan. Jadi kalau mau gitu gitu maksudnya. Jadi silahkan di print dulu modulnya, terus tulis tangan di kotak-kotak yang kosong itu. Baru difoto. Jangan lupa kasih nama ya di setiap halaman. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Jangan lupa isi absen ya. PJ sudah ini